Selamat jumpa kembali pada kelas kreatif yang ke-68. Ya, saya Dani Wahyu Menggoro dari Inspirasi Tanpa Batas. Kali ini kita masih berkutat dengan satu isu yang menarik perhatian kami karena kebetulan minggu ini kita sedang melatih ya 280 anak muda ya, tenaga muda kesehatan yang akan berangkat ke tempat-tempat pelosok ya di pulau terluar dan juga tempat yang paling terpencil yang akan bertugas untuk meningkatkan kualitas kesehatan primer di Indonesia. Nah, ini adalah batch yang ke-20. Jadi Inspirit terlibat mulai dari batch yang pertama, bahkan juga sebelumnya kita terlibat di dalam pengembangan gagasan Pencerah Nusantara yang menjadi cikal bakal dari program Kementerian Kesehatan pada masa kepemerintahan Joko Widodo yang dinamakan program Nusantara Sehat. Nah, di bagian kedua ya, di dalam materi kolaborasi untuk antar profesi, salah satu yang akan menjadi keterampilan yang mereka harus kuasai adalah bagaimana sebenarnya kawan-kawan di Nusantara Sehat batch ke-20 itu bisa mengembangkan ide-ide ya, atau inovasi-inovasi yang mungkin dilakukan di tempat atau di lokasi penempatan mereka masing-masing. Karena mereka akan bekerja selama 2 tahun. Dan tujuannya adalah tentu inovasi, karena tanpa inovasi itu akan sulit untuk bisa memastikan kesehatan primer ini bisa membaik. Pertama karena anggaran, yang kedua karena kapasitas sumber daya manusia, yang ketiga situasi sosial ekonomi di tempat mereka yang akan ditempatkan dan macam-macam. Nah, hari ini kita akan ngobrol banyak dengan salah satu sahabat saya yang paling keren dan berani mengambil keputusan untuk meninggalkan Jakarta sama ke pelosok juga dan membuat sesuatu yang sangat luar biasa. Saya akan langsung ya ke ini. Gimana? Mas. Oke, senang banget. Taufik Rinaldi, saya panggilnya Om Taufik sebenarnya. Ya, kita banyak melakukan dulu ya, perasaan banyak melakukan kerjasama ya untuk saya ingat di Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat PNPM. Ya. Nah, kalau saya diminta selalu agar membuat eventnya itu menarik, kalau Taufik yang saya tahu itu adalah itu kayak libero ya, yang menghubungkan antara lapangan dengan para pejabat pusat gitu ya. Jadi kelihatannya tiap hari itu nongkrongnya di kayak Menko Kesra ya. Pak siapa nih? PMK sekarang, Pak Suzana Royat ya. Ya habis itu saya ketemu juga tuh di program Peduli dengan Pak Sujana. Iya, betul. Fik, gimana kabarnya? Udah berapa tahun nih mudik ke Lampung nih? Ke Lampung ya, saya mudik ke Metro udah 2015, berarti udah hampir 7 tahun ya. Gak kerasa 7 tahun, 6 tahun. Ya. Sebenarnya kita kan tetanggaan di Bogor kan? Benar, sebelahan kompleksnya. Tapi jarang ketemu. Ketemu di event. Iya, ketemu di event. Lalu gitu. Oke, Bik. Saya pengen dapat nih satu pengalaman dari Taufik yang sejak ke Metro di Lampung itu kan saya tangkap kayak hijrah ya. Bisa cerita sedikit apa yang menyebabkan harus ke Lampung? Kan sudah enak sebenarnya di Jakarta, Bogor, ya sempat juga saya diprovokasi dan kamu harus umroh karena keren banget gitu. Jadi sebenarnya kan udah selesai semua. Kenapa balik ke kampung halaman nih? Bocoran dong, bocoran. Ada beberapa alasan kenapa pulang kampung halaman kan. Yang paling pertama saya kira
waktu itu secara praktis karena ibu saya. Sejak lama saya mendampingi ibu saya gitu ya, namanya orang tua, dia nggak mau, dia aja tinggal di Jakarta, di Bogor, saya ajak ke Jogja atau kemanapun, dia lebih suka di rumahnya di Metro Lampung. Dan akhirnya saya memutuskan, oke, saya yang pulang ke Lampung untuk menemani dia. Tapi juga ada yang mungkin sedikit lebih eksistensialis sifatnya menurut saya mungkin ya. Jadi saya nggak tahu lagi apa yang mempesona di Jakarta misalnya. Artinya ada titik tertentu ketika saya merasa bahwa tujuan-tujuannya sudah kabur gitu, nggak ada lagi yang perlu sangat saya atau ingin tepatnya ingin saya kejar lagi gitu ya, karena kebanyakan idenya sudah berulang-ulang, pemberdayaan masyarakat, kemudian ya semacam itu ya, gerakan itu udah berulang-ulang gitu ya, menurut saya kira cukup, dan saya menantang diri saya melakukan itu di tataran yang lebih real gitu. Jadi saya kira pulang ke kampung itu saya belajar lagi dari awal bersama teman-teman yang sudah ada di sini gitu. Bagaimana yang dulu kita di Jakarta bilang A, B, C, D, bla 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 gitu kan. So how exactly untuk implementasi itu gitu. Itu menurut saya menantang juga ya untuk dilakukan. Dan saya alhamdulillah sih merasa belajar cukup banyak juga sih dari banyak teman-teman di sini. Nggak segampang yang kita bayangkan di Jakarta. Baik, saya tuh kadang juga membayangkan apa yang berani dilakukan oleh seorang Taufik gitu ya. Dan saya terus terang kadang di pikiran oke gitu, tapi di kelakuan nggak oke gitu. Jadi kadang udahlah balik lagi ke comfort zone-nya gitu sebagai fasilitator gitu. Padahal kadang pengen lompat gitu, cuma saya udahlah jadi fasilitator aja keren juga gitu. Baik, apa yang dilakukan pertama kali untuk supaya bisa tadi menurunkan semua yang ada di langit gitu ya, itu kemudian menjadi sesuatu yang mulai kelihatan gitu di lapangan. Itu kan satu transformasi yang sulit. Gimana caranya itu? Ide itu dari mana? Kemudian kenapa mulai dari jalan itu, tidak jalan yang lain dan sebagainya? Bisa nggak cerita gimana sih perjalanan sebuah ide itu? Iya. Saya kira mungkin lebih seringnya, saya harus jujur aja Mas Dani, saya nggak bawa juga agenda tertentu ya, like a big ideas gitu di kepala kemana-mana, nggak juga. Saya hanya belajar, saya pernah baca beberapa kali atau dapat input yang menurut saya penting, manusia modern atau kita setelah dewasa, kita itu kehilangan mata kanak-kanak kita. Kalau kita perhatikan anak-anak, ya, dia itu lihat embun aja, itu bisa lama dan amazed gitu. Lama gitu tertegun kan. Lihat semut baris misalnya, dia bisa lama termenung, enjoy lama gitu kan. Jadi ada amazed, ada kekaguman, ada membuka pikiran gitu tentang apa yang terjadi yang mungkin selama ini kita anggap biasa-biasa saja kan. Setiap hari berlalu ya begitu-begitu aja kan. Pagi matahari muncul, panas, terik, macet, terus seperti itu ya. Semua seperti biasa terjadi gitu. Nah, saya kira salah satu faktor yang membantu saya untuk bisa katakanlah memproduksi ya gagasan atau ide yang sangat membantu saya itu berusaha semaksimal mungkin untuk mempertahankan mata kanak-kanak saya gitu. Kalau saya ketemu orang baru, ketemu lingkungan baru, saya berusaha untuk melihat dengan kekaguman dengan apa yang terjadi, apa yang mereka lakukan gitu kan, orang-orangnya gitu ya. Karena setiap orang punya cerita sendiri kan, punya challenge-nya sendiri, punya story-nya sendiri gitu. Dan saya cenderung untuk gampang kagum gitu, satu gampang jatuh cinta, gampang terpesona ya. Ketemu orang gitu, ngeliat gagasan apa gitu, saya tuh sering ngelamun terus tertarik untuk ngobrol dia lebih lama gitu ya, lebih panjang gitu kan. Jadi satu saya kira mata kanak-kanak itu penting ya untuk saya gitu ya. Dan nggak selalu dengan ide-ide besar di kepala yang saya bawa kemana-mana gitu, demokratisasi, pemberdayaan atau kebudayaan gitu ya, itu nanti. Tapi pertama saya kira kekaguman itu dulu ya. Jadi sebenarnya mulainya dari balik lagi ke anak-anak ya, karena jarang loh saya nangkep teman-teman gitu ya, kalau melihat sesuatu tuh langsung ngomong wow gitu tuh. Kadang false loh, ngomong wow-nya tuh kayak dibuat-buat, pokoknya kalau ke tempat baru harus wow. Kalau ini kan harus muncul dari sini nih. Wow, iya sesuatu ini. Yeah. Nah, dari
tadi transfer ya, jadi mengembalikan mata anak-anak tadi, ya. Itu kemudian bagaimana impactnya ke cara kita melihat sesuatu yang nggak kelihatan, Fik, ya. Kalau ya jadi sesuatu yang imajinatif ya, sesuatu yang misalnya ya tadi yang disebutkan dengan kebudayaan kan itu imajinatif apaan tuh ya, ya. Yeah. Atau misalnya kita bicara tentang apa design thinking gitu, itu kan jadi abstrak banget gitu. Itu cara menerjemahkan setelah kita punya mata anak-anak tuh apa yang dilakukan? Ya, setelah mata kanak-kanak saya kira ada hal lain ya yang juga membantu ya Mas Dani ya. Mas Dani sebut di kelas kreatif sebelumnya kalau nggak salah tentang petualang. Ya, betul. Ya. Saya menyebutnya sebagai pembelajar. Jadi saya kira penting setidaknya buat diri saya sendiri gitu. Selalu melihat gerak saya atau pengalaman-pengalaman saya itu proses belajar. Jadi saya mendatangi sebuah situasi, saya kira itu bukan seperti orang berdakwah atau orang yang pengen menyebar pengetahuan, bukan. Saya ingin belajar gitu. Jadi atau bertualang itu. Jadi kan ada kekaguman, penasaran gitu ya, kadang-kadang ngeri-ngeri juga gitu, ini mungkin apa enggak dan seterusnya gitu. Nah, saya kira judul-judul besar seperti tadi, pemberdayaan, kemudian apa namanya tadi creative thinking dan lain-lain gitu, menurut saya itu datang belakangan sih gitu. Tapi kapanpun Anda menemui sebuah situasi atau sebuah keadaan, ya sebagai seorang pembelajar, Anda betul-betul ingin tahu ya, be humble gitu saya kira, ingin tahu gitu, bagaimana ini bisa terjadi. Kalau saya boleh cerita sedikit misalnya, ada salah satu inisiatif yang kita bahas tentang Pekan Anggoro Kasih ya, itu like art and cultural space itu awalnya saya kira sederhana ya, seperti ini salah satu eventnya, Pekan Anggoro Kasih ya. Eventnya sederhana saja sebetulnya momennya itu. Saya datang ketemu dengan beberapa teman-teman seniman, teater, musik. Mereka mengembangkan musik yang menurut saya baru dan unik ya, menggabungkan antara musik tradisional gitu kan, untuk menyuarakan keresahan sosial gitu, dan berteater, panggung teater gitu. Dan menurut saya untuk kota kecil seperti Metro di Lampung itu sebuah hal yang mengagumkan buat saya. Saya ingin tahu bagaimana bisa terjadi ya, dari mana mereka punya energinya gitu. Apa yang membuat mereka bisa punya tenaga untuk melakukan itu. Dan saya ingin mengenal mereka lebih jauh, memahami latar belakang mereka gitu ya, dan dekat dengan mereka dan berinteraksi dengan mereka. Jadi selain mata kanak-kanak tadi, saya kira keinginan kita untuk belajar sebagai pembelajar atau petualang, kita masukin sebuah dunia baru yang kita nggak tahu, itu juga membantu untuk tahap berikutnya gitu ya Mas. Dan satu lagi, kemudian saya kira kita fokusnya pada solusi ya. Karena banyak manusia di sekitar kita ya, itu lebih suka bicara soal masalah kan, problem. Saya nggak mau bohong. Di sini kalau ketemu orang, itu pertama-tama pasti mereka komplain tentang pemerintah kan, anggaran kebudayaan, anggaran literasi dan lain-lain itu komplain gitu kan. Nggak apa-apa juga, itu cara mereka untuk berbicara ya, berekspresi, nggak masalah juga. Tapi saya kira mungkin bagian saya dan itu menyenangkan buat saya adalah melihat apa akar masalahnya gitu ya, dan apa yang bisa dilakukan dengan apa yang bisa dirubah metodenya dengan itu. Saya kira itu dua hal yang menambah dagingnya dari tadi yang kita melihat dengan kekaguman pada semua pengalaman. Oke. Ini menarik sebenarnya. Ini kan butuh keberanian. Dulu kan kamu di Jakarta itu kan sangat teknokratis ya, membicarakan tentang apa? Logical framework lah gitu ya. Semua tuh harus ada sekuensinya, harus masuk akal gitu. Tiba-tiba dimulai mencari ide itu dari sesuatu yang sebenarnya saya dulu menangkap jauh banget gitu. Kenapa langsung masuk ke kesenian ya? Kenapa langsung masuk ke kegiatan apa? Kebudayaan seperti ini gitu. Itu awalnya apakah memang ada ya di dalam Taufik sendiri minat atau memang kesukaan pada situasi ini sehingga nyaman ya atau gimana? Ya, saya kira ada sedikit bukan salah kaprah juga ya, karena peran-peran yang saya lakukan di Jakarta itu teknokratis ya, karena saya bekerja di 4 kementerian sebagai advisor dan bidang kebijakan gitu ya. Kita bicara tentang roadmap pemberdayaan, roadmap tentang keadilan buat masyarakat ya. Yang itu memang logik dan cara berpikirnya memang sangat teknokratik, bertahap, sequencing dan lain-lain. Tapi saya kira pada dasarnya saya seorang peneliti, Mas. Saya lebih melihat diri saya sebagai pada dasar seorang peneliti. Jadi
awalnya di Jakarta, salah satu gagasan yang kita juga sering obrolkan atau diskusikan juga ya waktu itu adalah justice for the poor kan, keadilan buat orang miskin. Ya, itu nggak ada planning soal roadmap, rencana ke depan 20 tahun dan lain-lain ya. Itu ketika bekerja dengan Bappenas, kita masuk dengan bahasa mereka untuk itu ya. Gitu. Tapi pertama-tama yang saya lakukan adalah saya ke kampung-kampung aja. Ke kampung-kampung, terus tanya, ketemu sama orang bagaimana mereka bisa mempertahankan keadilan buat dirinya gitu. Mereka orang miskin, terpinggirkan gitu. Bagaimana mereka bisa? Nah, saya mengambil amaze lagi-lagi. Saya kagum gitu ya. Ternyata bisa gitu ya. Nah, saya berusaha ambil tuh faktor-faktor yang positif gitu ya. Bagaimana ini bisa? Nah, kemudian saya replikasikan dalam beberapa ide gagasan project-project gitu ya. Nah, bahwa proyek ini sudah berjalan, gagasannya sudah mulai disebarkan ya. Kemudian seperti Bappenas, kemudian mengambil itu jadi sebuah roadmap, peta jalan keadilan gitu ya. Kemudian masuk untuk good governance dan lain-lain. Tapi pada dasarnya saya peneliti. Saya punya banyak pertanyaan gitu dan saya suka lihat apa yang terjadi di lapangan gitu. Oke. Menarik ya, sebenarnya awal yang penting itu sebenarnya adalah tadi sebagai petuang atau pembelajar. Ini ada tambahan sebagai peneliti. Jadi yang muncul tuh bukan mau rumusannya dulu ya, bukan jawabannya dulu gitu, tapi justru pertanyaan. Kita mulai dengan pertanyaan. Bisa nggak cerita sedikit ya tentang beberapa aktivitasnya di Metro ini apa, kemudian apalagi supaya kita punya gambaran setelah bertransformasi di Metro ini apa yang dimulai sih dan kenapa ini semua harus dilakukan? Iya, ada beberapa hal yang saya juga sejujurnya waktu tadi disebut hijrah misalnya ya, saya juga nggak punya planning. Namanya hijrah nggak punya planning. Ya pokoknya berangkat aja. Bagi saya ini sesuatu yang harus dilakukan dan baik untuk saya lakukan aja. Kalau ditanya orang misalnya planningnya apa, nanti kamu cari duit bagaimana gitu ya, nggak tahu. Saya nggak tahu. Nanti pasti ada aja lah. Saya kira begitu ya gitu. Nah, yang saya lakukan pertama-tama ketika di Lampung adalah betul-betul saya menghabiskan waktu untuk menikmati di Jakarta, untuk ngobrol sama anak, menikmati buku misalnya, hal-hal seperti itu dengan keluarga itu jarang. Nah, saya lihat itu dan kebetulan saya tinggal di Omah Yoso namanya kita sebut di sini Omah Yoso. Ini yang di foto ini juga Omah Yoso itu. Itu ada di sekitar kampung. Jadi samping saya masih sawah, masih kebun dan lain-lain. Nah, saya menikmati itu dulu gitu ya. Kemudian saya mulai menulis. Jadi saya menulis perjalanan saya dalam novel berjudul Pulang. Tadi alasan-alasan kenapa saya pulang, apa sih namanya berbakti pada ibu, bagaimana menghadapi orang tua dan seterusnya gitu. Pengalaman-pengalaman itu saya refleksikan dalam sebuah tulisan. Dari situ ya tadi berkembang gitu, ketemu teman-teman komunitas literasi, penulis sastra, penulis puisi, kemudian mereka kan beririsan semua tuh Mas. Yeah. Ada yang teater, ada yang seni, ada yang musik gitu ya. Nah, saya membuka diri, kebetulan Omah Yoso ini memang didesain untuk orang ngopi dan mager. Jadi kalau ke sini jangan harap bakal nampak seperti produktif gitu ya. Kita akan ngobrol bisa sampai malam gitu ya. Karena memang nggak tahu, ini didesain untuk itu gitu ya. Rumah Omah Yoso ini didesain untuk itu. Jadi ada banyak orang datang, sebagaimana saya juga sering berkunjung ke komunitas-komunitas gitu ya maksudnya. Dan kita duduk ngopi, ngobrol, cerita-cerita aja gitu ya. Di situ kemudian muncul kekaguman. Nah, ada banyak hal berkembang pada saat bersamaan gitu ya. Dan saya tidak mengambil spesifikasi dari awal untuk bidang apa, enggak. Karena beririsan sebetulnya. Di masyarakat itu, di komunitas, semua hal beririsan. Jadi dari literasi, kemudian masuk ke soal ekonomi kreatif, masuk ke soal seni, teater, gitu ya, pendidikan, gitu ya, kebudayaan, jelas sekali, sejarah, gitu ya. Kemudian terakhir misalnya desain, fashion misalnya. Jadi semua hal itu berjalan beriringan gitu ya. Dan karena kuncinya karena ada di saya sebagai penyerap pengalamannya gitu, itu kan beririsan gitu. Nah, saya berusaha connected beberapa hal, beberapa pengalaman, keterpesonaan saya itu ke satu dan yang lain gitu. Jadi saling mengisi gitu dan saling terkoneksi sih gitu. Nah, jadi ada banyak Mas. Jadi pernah salah satu pejabat di Kota Metro ya, ketemu saya dan Linda, sahabat baik saya namanya Linda. Ketemu saya sama Linda, itu dia agak bingung juga ya. Mas Taufik sama Mbak Linda ini sebetulnya kerjanya apa ya gitu. Jadi urusan soal ada inisiatif gagasan pemuda kreatif oleh pemerintah Kota Metro. Saya dan Linda jadi termasuk penggagas dan mentor. Kemudian ada UMKM.
ada Taufik dan Linda juga. Kemudian ada soal fashion, kemudian ada soal seni ketika teater, gitu ya. Kemudian ketika Kota Metro mencanangkan sebagai kota literasi, itu juga kebetulan saya juga ada gitu. Nah, jadi memang semuanya beririsan saya kira. Saya nggak bisa juga kotak-kotakan gitu mana yang ini. Jadi ini yang sebenarnya yang kemudian terjadi di Omah Yoso ini adalah semacam creative hub atau apa sih sebenarnya? Setelah saya lihat ini kan iya, Pekan Anggoro Kasih. Pekan Anggoro Kasih ini tadi, saya ketemu beberapa teman-teman seniman gitu ya, dari berbagai bidang, mulai dari puisi, sastra, teater, dan lain-lain gitu ya. Dan kita sudah ngopi di sini. Awalnya sebetulnya sederhana. Saya melihat mereka ini gagasannya luar biasa, kreatif, energinya besar gitu, tapi jarang ngobrol. Mereka tuh jarang ngobrol. Jadi kalau kita ngomong misalnya, kenapa ini kalau kita begini bagaimana, kalau kita begitu bagaimana, misalnya gitu. Susah, pemerintah mah gini, dananya gina gitu kan. Apalagi juga si Dewan Kesenian begini, ya ini begini. Jadi apa ya, kecenderungannya itu negatif gitu ya. Ada kayak fraksi-fraksi silo ya, orang yang bekerja di tempat masing-masing gitu ya. Nah kebetulan kan saya melihat dan bertemu dengan semua orang gitu. Saya lihat yang sederhana yang mereka butuhkan adalah sebuah tempat, nggak usah ngomongin konsep, duduk aja, nikmatin sebuah pertunjukan, gitu ya, terus ngobrol. Karena saya percaya, kalau saya memahami gagasan Mas Dhani misalnya, dari sekedar membaca, atau saya hanya mengenal Mas Dhani sebagai inspirit, bukan Dhani Munggoro, itu kecenderungan friksinya tinggi. Tapi kalau kita sudah duduk, ngobrol, ya ada aspek-aspek yang saya kira bisa lebih diperdalam dan seterusnya gitu ya. Nah, Anggoro Kasih ini, itu juga gagasan bersama teman-teman, bukan gagasan saya sendiri ya. Anggoro Kasih ini jadi semacam kayak art and cultural space. Jadi teman-teman yang mau manggung, mau mentas, silahkan. Dan saya juga ikut membantu mengidentifikasi ya pegiat-pegiat budaya itu ya. Karena banyak yang tersembunyi kan Mas. Gak semuanya mereka memunculkan diri gitu ya. Nah saya ikut aktif ngobrol, datang ke sanggar mereka dan lain-lain gitu. Jadi Anggoro Kasih itu sebetulnya istilah Jawa, penanggalan Jawa, Selasa Kliwon. Selasa Kliwon itu malam paling keramat dalam tradisi Jawa sebetulnya, bukan cuma Kliwon, Selasa Kliwon. Karena bertemunya cakra, ya kalau dibilang itu ya, hati dan kepala gitu di malam Selasa Kliwon. Selapanan kalau kata orang Jawa. Nah kita pakai itu. Kok nggak malam minggu Mas Taufik? Nggak usah, nggak penting malam minggu. Saya senang dengan Anggoro Kasihnya gitu ya. Jadi malam hari dia di kompleks Omah Yoso ini Mas, semua lampu dipadamkan, kita pakai obor, yang mau datang silakan terbuka, pakai sarung, nggak boleh ada plastik. Kita makan jajanan tradisional gitu ya, gorengan kayak wedang-wedang segala macam, lesehan ditikar, kemudian silakan. Ada reok misalnya. Reoknya manggung, kemudian ada yang musiknya manggung, sambil ngobrol, sambil kenalan gitu kan. Dari momen ruang-ruang seni dan budaya ini itu merembet kemana-mana tuh Mas dampaknya. Alhamdulillahnya gitu ya, karena di sini ketemu kan, semua pelaku itu ketemu, termasuk juga pemerintah. Jadi orang-orang dari pemerintah gitu yang tadinya datang kan dia nggak perlu pakai seragam kan, nggak perlu pakai simbol-simbol seragamnya. Dia datang sebagai manusia, dia tertarik ingin lihat reok, dia tertarik ingin lihat teater misalnya, dia ikut duduk di tikar, nggak ada perlakuan istimewa. Kemudian akhirnya mereka berinteraksi ya. Cerita, ini dari di sana dan seterusnya. Jadi ada titik temu kemudian dan itu bisa menjalar kemana-mana. Dari sini udah ada literasi jelas, teater jelas gitu ya, budaya, penggalian sejarah budaya. Di Kota Metro misalnya, mulai ada identifikasi siapa saja pegiat-pegiat seni budaya gitu ya, yang selama ini mungkin di bawah radar pemerintah gitu, itu mulai diidentifikasi. Jadi ada banyak cabangnya yang berkembang setelah dari Pekan Anggoro Kasih ini. Sebenarnya saya belajar dari sini, ingat lagi jadi ke vibrant facilitation gitu. Kita selalu ngedorong pertemuan itu kan dari hati ya, bukan ke kepala dulu gitu, dari rasa gitu, sehingga proses yang di Anggoro Kasih ini sebenarnya proses yang sangat emosional ya, sangat membicarakan tentang rasa, terkoneksi dan sebagainya. Kadang teman-teman menyebutnya kita membangun koneksi yang berkualitas ya. Jadi bukan sekedar ketemu, hai fake, nama saya ini dan segala macam salaman gitu ya di sebuah ruangan, tetapi
pertemuannya menjadi pertemuan antar manusia gitu. Jadi ini catatan yang menarik sebenarnya untuk kawan-kawan di Nusantara Sehat. Sebenarnya mulainya tadi dari awalan bagaimana sebenarnya kita concern pada cara kita melihat ya lingkungan di sekitar kita. Tapi yang kedua adalah setelah kita bisa berempati dengan situasi yang ada di sekitar kita mulai membangun konektivitas nih dengan percakapan-percakapan yang tidak berat dulu itu ya. Obrolnya tentang sesuatu yang menyenangkan kan nih. Ya, tentang musik, teater dan sebagainya. Nah, saya tangkap setelah kegiatan ini itu juga ada foto ini Vic yang tentang ini nih. Ini kan mulai agak apa ya, ada keterampilan, ada estetika, ada macam-macam gitu ada inovasi juga. Gimana bisa cerita sedikit tentang? Karena kita stay di Lampung kan, kemudian saya dan Linda tertarik untuk ngelihat gitu. Linda punya passion di bidang fashion ya, dari dulu sejak di Jakarta ya, sembari dia bekerja di Bank Dunia atau di Divet itu dia punya ketertarikan di bidang fashion memang dari dulu. Nah pertanyaannya sejak dulu sebetulnya selalu ada cause, ada why-nya kenapa kita bergerak di sebuah bidang gitu ya. Linda di bidang fashion, kemudian ini saatnya kita menggali elemen-elemen fashion yang di Lampung gitu kan, elemen budayanya dan seterusnya. Sebenarnya itu juga ada rentetannya dengan ketemu sama para pelaku pemerhati sejarah gitu ya. Kemudian tadi saya amazed gitu ya dengan budaya Lampung, itu kayanya minta ampun, kaya, cantik gitu ya, dan membuat saya sekarang sedang dalam proyek membuat novel juga mas. Bikin novel, saya pengen ambil background budaya Lampung. Jadi budaya Lampung tuh banyak hal menarik. Kalau soal wastranya terkait dengan fashion ya, soal pakaian, soal kain wastra gitu, ada banyak yang menarik. Nah, dari situ kemudian Linda misalnya dia mengembangkan beberapa gagasan. Pertama misalnya kalau teman-teman pernah dengar tapis kan, itu kain wastra Lampung yang paling terkenal. Tapis itu dia metodenya sulam. Biasanya dia pakai emas, mas, benang emas gitu ya. Nah, karena emas seperti juga songket, dia terkesannya looknya terlalu mewah kan, terlalu berat gitu ya. Nah, gimana nih caranya? Ya, karena mewah untuk pesta, adat dan seterusnya. Gimana caranya? Motifnya kan luar biasa cantik-cantik gitu. Linda dan saya sampai kita searching kan di Google ya, motif-motif tapis yang ada di museum-museum di Leiden, di Belanda gitu ya. Itu beragam dan itu cantik-cantik gitu. Nah, bagaimana dia bisa lebih relevan sekarang gitu ya untuk diaplikasikan pada busana sekarang. Nah, Linda punya inisiatif namanya Jantapis. Jantapis benangnya bukan emas. Sehingga nah itu kalau lihat di pakaian yang cewek itu tapis sebetulnya motif di sininya. Jukung, perahu jukung, itu ada story-nya. Story-nya menarik sekali sebetulnya dari sisi sejarah. Tapi itu dia bukan pakai emas, dia pakai benang benang rajut gitu ya. Itu satu misalnya. Kenapa ini penting? Akhirnya kita ketemu juga beberapa hal. Kenapa penting untuk mengaplikasikan di pakaian di foto yang paling kalau dari sana berarti paling sebelah kanan ya. Itu jantapis semua di situ dan itu bukan benang emas. Kenapa ini penting ternyata? Karena begini mas, kita harus memikirkan juga tentang para pengrajin tapis. Pengrajin tapis kalau hanya untuk upacara adat saja, ya paling satu keluarga butuh hanya 2 kain tapis seumur hidupnya. Nah, kalau seumur hidupnya satu keluarga hanya butuh 2 kain tapis, pengrajin kita mati. Ya kan? Nah, bagaimana nih biar mereka terus berproduksi, bekerja, yang harus diaplikasikan pada pakaian yang modern. Nah, itu cerita jantapis ya, tapis dengan benang rajut. Kemudian satu lagi kita ketemu ternyata aksara Lampung, itu seksi sekali. Itu yang di tengah itu ya? Yang di tengah itu, itu ya kayak huruf Korea ya? Orang selalu pikir ini Korea atau Jepang. Ini di foto yang di tengah itu kan? Ini bukan, ini aksara Lampung. Nah, Linda coba ambil itu, kemudian dia masih gregetan dengan kerjaan dia waktu di Jakarta ya, di anti corruption ya. Jadi ini integritas, berani, jujur gitu. Jadi untuk kampanye. Termasuk juga kita buat beberapa pakaian Linda maksudnya, buat beberapa bagian pakaian desain fashion dia, pakai aksara Lampung, itu untuk mempromosikan ada namanya filosofi budaya Lampung, Tiil Pesenggiri. Gotong royong gitu ya, ramah dengan orang lain, berbaur dan seterusnya. Jadi untuk mempromosikan itu gitu. Kemudian juga ngambil beberapa motifnya itu untuk tenun ya, tenun TBM, tenun yang manual begitu. Nah,
Jadi ada beberapa gagasan-gagasan, tapi kan kita harus gali budayanya tuh Mas. Budayanya, kenal lagi peninggalan yang lama, motif-motif lama gitu. Dan tuh menurut saya sebuah perjalanan, petualangan yang menyenangkan gitu. Nah ketika kita menceritakannya begini pada orang lain memahami saya kira bahwa Jan Ayu itu nggak jualan baju. Dia mempromosikan sebuah visi. Ya, dia mempromosikan sebuah visi gitu. Jadi budaya itu diaktualisasi pada pakaian yang layak kamu kenakan gitu. Nah ini beberapa rancangannya Jan Ayu misalnya. Itu semuanya ada unsur-unsur budayanya. Dan Linda bisa cerita semua tuh. Kenapa kimononya begitu, kenapa tenunnya begitu, udah ada semua ceritanya gitu. Jadi kita karena tadi ya gagasan itu ya, kita amazed, pengen tahu, gali gitu ya. Jadi semua yang kita lakukan, itu kita bisa ceritakan. Itu bukan hanya jualan baju atau pakaian gitu. Enggak, ada ceritanya. Ya, saya bisa lama tuh kalau nyeritain satu persatu gambar itu ya gitu. Tapi itu semua ada ceritanya. Oke, jadi di sini sebenarnya menarik ya, di dalam mengembangkan ide sebenarnya bukan ide yang bisa dijelaskan ya, tetapi justru ide yang bisa diceritakan nih. Atau gimana nih? Iya, saya kira itu kayak storytelling Mas. Jadi iya, jadi misalnya begini. Idenya adalah ini menarik ya untuk mengangkat warisan elemen budaya Lampung dalam fashion. Itu idenya kan? Yeah. But how? Apa yang unik, apa yang baru, gitu kan? Nah, kemudian itu kerja Linda untuk mendesain, merancang fashionnya gitu. Tapi semua yang dilakukan pada rancang desainnya itu bisa kita ceritakan, ada storytellingnya. Ada ceritanya. Ini tadi misalnya kayak aksara gitu ya, itu ada ceritanya. Tentang mengangkat aksaranya sendiri satu hal gitu ya. Terus kemudian tentang apa kampanye yang dilakukan di sini itu hal lain juga gitu kan gitu. Tapi Jan Tapis juga begitu, ada ceritanya. Kita nggak hanya bicara soal fashion, baju yang baik, enak dilihat, gemerlap, dan lain-lain gitu. Ya kita nggak bicara soal pengrajin, kita bicara soal pentingnya berkolaborasi. Jadi dalam berbisnis, itu berjejaring saja. Tidak memonopoli semua dari hulu sampai hilir gitu ya. Misalnya, Linda masih bertahan untuk tidak bikin like big company, tapi pengrajin secara mandiri gitu ya, penjahit secara mandiri mereka gitu ya, nggak dimasukkan semua dalam satu perusahaan yang dia dirikan gitu. Karena bagi kita kolaborasi lebih menyenangkan buat semua orang. Nah jadi ide-ide semacam itu kan storytelling di belakangnya. Oke, menarik. Jadi ingat ya teman-teman di kelas Nusantara Sehat yang batch kedua, tahapan yang paling penting sebenarnya membangun storytelling dari ide kita gitu. Jadi bukan sekedar telling ya, tapi show bukan don't tell it gitu, tapi show it gitu. Jadi ditunjukkan ya, cerita itu bisa 3 dimensi gitu. Bisa dari masa lalu ke masa depan, ke hari ini ya. Kemudian juga mengkait dengan cerita yang lain, ada sejarah tadi ya, ada bentuk-bentuk yang kemudian menarik untuk dijelaskan, bukan sekedar bahwa saya ingin supaya kampung saya bebas rokok, bukan begitunya ya, tapi bahwa ada ide lain kenapa merokok itu menjadi anti rokok itu menjadi gerakan yang penting misalnya ya di dalam sebuah advokasi kesehatan. Nah, saya ingin melanjutkan ini di samping itu ada Say Weiwei. Ini gimana hubungan antara fashion dan juga yang poster di sebelah kiri atau kanan ini? Oke, nah tadi soal storytelling mungkin ini cerita yang lebih clear ya saya kira ya, tentang Say Wawai 2022, ya Say Wawai 2002. Ceritanya begini, Linda bergerak di bidang fashion, kemudian ada beberapa teman-teman yang juga bergerak di bidang yang sama di kota metro gitu ya, punya ide, yuk kita bikin fashion show bareng yuk gitu kan. Gitu. Oke, good, kolaborasinya itu penting. Jadi awalnya ide kolaborasinya itu yang kita grab dulu kan, kita rengkuh dulu kan, itu bagus gitu. Oke. Tapi kalau kita cuma mau pamer baju di hotel, di runway gitu ya, di catwalk gitu, bolak-balik gitu ya, Pragawati bolak-balik kayak gitu, itu apa asiknya gitu. Apa enaknya, apa uniknya gitu ya gitu. Kita mungkin bisa buat sesuatu yang baru gitu kan. Dan itu sebenarnya iseng aja Mas, saya ngobrol sama Linda gitu kan. Oke, mau kapan? Bulan Februari. Oke, Februari coba lu cek kalender deh. Kira-kira ada kegiatan apa ya? Ada hari peringatan apa ya? Peringatan susu bayi kayak, peringatan soal suntik menyuntik kayak, soal orang tua, entah apa aja. Coba lihat, sehingga semua yang kita lakukan ada kaitan gagasan itu gitu ya. Nah, kebetulan ketika Linda cek, ada peringatan Hari Sampah Nasional
tanggal 21 Februarinya kalau nggak salah. Hari Sampah Nasional. Oke, that's good. Kita bicara fashion yang dikaitkan dengan isu lingkungan. Kita lacak tuh tadi ya, belajar, kita googling lagi ini apa sih segala macam. Di fashion itu rupanya salah satu ide yang juga lagi lagi banyak dibahas tentang ide sustainable fashion. Jadi fashion itu saya kira dunia garment ya, maksudnya ya. Itu penyumbang limbah terbesar di dunia. Gitu ya. Jadi memakai airnya luar biasa dan limbah dan seterusnya gitu kan gitu. Oke, berarti bidang yang kita tekuni soal fashion ini gitu ya. Itu dia punya dosa terhadap lingkungan gitu ya. Kemudian muncul sustainable fashion. Bagaimana fashion itu baik dari desainnya, pengolahannya dan lain-lainnya itu bisa setidak-tidaknya mendukung pelestarian alam atau mendukung isu lingkungan gitu kan. Ketemu di situ. Jadi antara niat untuk bikin pagelaran, gelar karya dengan isu tentang sampah gitu ya. Pada kata kunci itu sustainable fashion itu gitu. Nah, dari situ tuh idenya bermunculan tuh Mas, berkembang tuh. Ya, pertama dari sisi desain ya. Kalau diperhatikan desain yang ada di foto ini, rancangan dari Jan Ayu dari Linda ini, itu mengandalkan beberapa hal. Pertama perca. Jadi salah satu limbah fashion itu kan gunting-menggunting tuh, sisa-sisa kain gitu. Nah, desain Linda di sini kalau ditentang satu persatu gitu, itu dia pertama perca. Bagaimana sisa-sisa guntingan kain itu bisa kembali digunakan. Nah, ini yang pakai vest kalau nggak salah namanya, yang paling sebelah kanan saya kira itu ya, yang belang-belang itu, itu sebetulnya perca. Itu sisa kain, ya. Nah, bagaimana dia bisa digunakan? Itu satu. Sama masih di vest itu juga, itu ada kayak aksen di sini kayak benang-benang gitu. Itu namanya sashiko. Sashiko itu dari tradisi Jepang juga gitu ya. Dulu dipakai sebagai tambalan cara orang-orang petani miskin di Jepang untuk menambal pakaian gitu. Nah, itu story lagi kan gitu, itu cerita lagi gitu ya. Jadi dari sisi desain itu dimaksimalkan yang mendukung isu lingkungan. Jangan ada limbah, memanfaatkan kembali perca dan seterusnya. Dan model-modelnya sebisa mungkin desainnya itu minim potongan. Makanya Linda di sini misalnya dia main dengan model kimono yang itu relatif lebih lurus gitu ya, nggak banyak sisa-sisa kain dan seterusnya. Itu baru dari sisi desain, oke? Kemudian tempatnya udah mainstream banget itu, ya kan? Karya fashion di hotel mainstream banget. Di hutan kota kita main di hutan kota ya kan, gitu. Metro punya hutan kota, tapi agak terabaikan. Itu bahkan dinas gak kepikiran tuh bahwa hutan kota itu sebetulnya bisa jadi sebuah spot menarik untuk kegiatan yang cukup bergengsi atau cukup berkelas atau minat masyarakat kan gitu. Ya kita di hutan kota aja. Itu Mas, lantainya bawahnya tapaknya itu kan cuma pakai paving block yang miring-miring dan seterusnya. Pragawati dari yang desainer lain tuh agak bingung juga ya, sepatunya tinggi dan lain-lain. Tapi kita maunya di hutan kota. Risiko hujan dan lain-lain hajar aja belai gitu ya. Hutan kota. Tapi yang paling menarik buat kami dari pengalaman Sewawai ini adalah yang ketiga. Puncak acara ini itu bukan penghargaan atau apresiasi kepada si desainer. Tapi apresiasi kepada perempuan petugas kebersihan. Wow. Jadi para desainer ini secara filosofis menundukkan dirinya, menghormati bahwa inilah pahlawan mereka. Jadi mereka di makeover, diberi pakaian, sekaligus juga sebetulnya itu kampanye Mas Dani untuk ide satu lagi, ide body shaming. Jadi Anda boleh tua, Anda boleh tubuhnya subur dan lain-lain gitu ya. Fashion itu bukan soal perfection. Fashion itu bagaimana Anda memeluk, menerima imperfection. Misalnya. Nah, itu kan gagasan-gagasan berkembang ya macam-macam. Dari hanya satu tadi aja, bagaimana fashion bisa jalan dengan isu lingkungan gitu. Jadi saya kira begitu kita ketemu satu gagasan gitu ya, dan awalnya bukan gagasan besar juga, mau gelaran karya gitu aja kan gitu. Tapi apa nih momennya? Sehingga ada ceritanya nih, kerjaan kita ini ada ceritanya gitu kan. Nah dari semua yang tadi saya ceritakan, ada aspek penghargaan petugas sampah, petugas kebersihan, di ruang terbuka, desainnya juga mengutamakan untuk meminimalisir limbah misalnya. Itu sekalinya kita ngobrol, pemerintah kota, dinas A, dinas B, dinas C, itu berminat. Ya, jadi tanpa teman-teman 5 orang desainer ini harus datang minta sponsor misalnya,
Enggak, itu kepentingan mereka. Ada dinas lingkungan hidup, jelas. Dia mengelola para petugas kebersihan. Ada taman, perumahan dan pertamanan, jelas dia berkepentingan. UMKM, jelas dia berkepentingan. Gitu ya. Dekranas itu yang di bidang wisata dan ekonomi kreatif gitu ya. Dia berkepentingan. Jadi menyenangkan juga prosesnya gitu ya. Mereka akhirnya yang datang dan mensupport habis-habisan gitu. Teman-teman 5 desainer ini di kota kecil seperti Metro ini, mereka harus bantingan kan ya, untuk menyelenggarakan event sesederhana apapun harus bantingan ya gitu. Mereka sumbangan. Tapi kalau kita nilai dengan uang, dukungan yang datang dari berbagai pihak ya, bukan hanya pemerintah kota, itu lebih bisa 10 kali lipat lebih gitu ya, atau 20 kali lipat lebih dari yang sumber daya mereka pada awalnya. Mereka dikasih billboard untuk mengiklankan kegiatan itu selama 1 minggu, ukurannya 5 kali 10 meter di tengah kota. Gitu ya. Kemudian tadi penghargaan untuk petugas kebersihan, ya, itu Ibu Wali Kota, Dinas A, Dinas B, itu mereka menyumbang, ada sembako, ada uang, dan lain-lain. Ya. Belum lagi tadi tata tempat dan seterusnya, itu ada Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif juga, Pemuda dan mereka dengan sukarela, mereka ikut nongkrong, ikut jadi panitia, ikut bantu gitu. Nah, di sini menurut saya pengalamannya menarik. Kuncinya ini menarik juga. Satu malam, satu ngobrol kebetulan, ngopi-ngopi saja gitu ya, dengan beberapa kepala dinas. Ngobrol-ngobrol tentang Seiwawai ini, kemudian beberapa orang bilang bahwa saya tuh tertariknya sebetulnya dengan namanya. Kok bisa gitu ya? Kan Seiwawai itu sebenarnya tagline-nya Kota Metro, Mas. Itu bahasa Lampung. Seiwawai. Itu bukan pakai Y, tapi pakai I. Jadi tanah yang indah, kira-kira begitu ya. Itu tagline-nya Kota Metro, Seiwawai. Nah, waktu saya di rumah utak-atik itu gitu kan, ini isunya lingkungan. Bisa nggak kita plesetin nih tagline-nya? Ya, dalam bahasa Inggris jadinya, say, katakan, no waste, nggak ada sampah, is our way. Itu jalan kita, ya kan? Nah, banyak orang itu pertama kali yang nge-grab perhatian mereka itu nama itu gitu. Jadi dari tagline yang biasanya bahasa Lampung gitu ya, yang udah sering mereka dengar gitu, ini bisa jadi sangat relevan dengan isu lingkungan dan lain-lain gitu. Nah, itu beberapa hal kecil ya Mas ya, maksudnya pengalaman perjalanan ini ya. Bukan yang nggak ada challenge-nya, banyak challenge-nya gitu ya. Tapi saya kira tadi kalau kita mau cerita tentang bagaimana gagasan-gagasan itu, diberi storytelling-nya, dari isu fashion, kolaborasi para desainer, itu kata kuncinya kolaborasinya tadi dengan para desainer, itu yang kita dukung sebetulnya. Kemudian masuk ke isu lingkungan, sustainable fashion. Dan begitu dia dimasukkan dalam konteks sustainable fashion, lingkungan hidup, itu support, dukungan, kerjasama, kolaborasi, itu datang dari berbagai pihak. Jadi saya sebenarnya belajar banyak nih, Om Taufik, ya, sore hari ini tentang bagaimana sebuah ide itu diberi kaki gitu ya, diberi tangan, diberi kacamata, diberi telinga juga yang lebih mendengar, kemudian juga bahasa yang dipakai kita komunikasikan dengan apa yang menjadi nomenklaturnya masyarakat di situ dengan pemerintah di situ. Sehingga sebenarnya di sini sangat menarik ya, kalau gagasan itu diberi kaki, maka ada peluang dari banyak pihak mendukung sebenarnya. Nah, kalau di dalam kegiatan pembangunan kan ini problematik yang disebut outcome kan sebenarnya. Kita hanya melakukan activities berdasarkan tadi, saya mau bikin fashion show gitu. Yang dicari ya tadi sewa catwalk-nya, audio, ya kemudian gedung dan sebagainya, tidak membayangkan sebenarnya ini bisa menjadi sebuah gerakan kan. Yang kemudian bisa membuat kota Metro ini menjadi kota yang luar biasa ya, yang kemudian concern pada lingkungan, concern pada tadi para pegawai kecil tadi ya, yang kemudian diberikan apresiasi. Petugas kebersihan ya. Ya, petugas kebersihan, kemudian ada juga bagaimana misalnya Ibu Bupati itu juga terlibat di dalam inisiatif ini gitu. Fik, tolong kita cerahkan lagi nih di final pelajaran kita tentang bagaimana merancang sebuah ide yang berkaki ini. Itu kalau ada 5 poin yang harusnya menjadi pelajaran penting,
untuk teman-teman muda nih di Nusantara Sehat, apa aja nih kalau kita mau bikin ide yang keren? Ya, saya kira ada beberapa poin lagi. Tadi kita udah bicara soal amaze ya Mas, membuka mata, pembelajar, kemudian atau petualang gitu ya. Kemudian kita cari storytellingnya. Nah, disitulah baru kita mau bicara hal-hal besar. Kadang-kadang menurut saya, godaannya kita bicara hal besar itu di awal. Ngomong soal demokratisasi, pemilu bersih, ya, kesehatan nasional, itu di awal, gitu ya. Kalau saya lebih suka gitu, gagasan konkretnya apa yang terbayang, yang existing, yang mungkin dilakukan. Ide keren menurut saya nggak selalu dia betul-betul baru, nggak ada sesuatu yang baru di bawah matahari katanya kan. Tapi metode bagaimana kita melakukannya bisa jadi baru. Dengan siapa saja kita mengerjakan itu bisa jadi baru gitu kan. Jadi saya kira kata kuncinya adalah kolaborasi. Kolaborasi. Soal ide atau gagasan Mas Dhani, saya kira Mas Dhani paham sekali tentang ini. Itu bukan soal klaim. Soal ide atau gagasan itu bukan soal ini idenya Taufik Rinaldi, bukan itu isu gagasan. Setiap orang yang suka gagasan, ya dia nggak akan pernah keberatan, ya siapapun ambil namanya deh, mau Dhani Munggoro, mau si A, si B, silakan, sejauh idenya jalan. Karena dia bicara soal visi kan, bukan soal apa klaim nama. Ya, karena kita bicara di outcome-nya tadi kan, apa yang ingin kita impikan, bukan persoalan. Apa kecil-kecil siapa yang mau melakukan ini, siapa melakukan itu. Iya, iya. Nah juga perlu diperhatikan begini, kalau kita misalnya teman-teman di pencerah ini ya, untuk Nusantara Sehat ini ya, kita bekerja dekat sekali dengan pemerintah. Harus dipahami, menurut saya, ini pengalaman saya juga bekerja 20 tahun kan di Jakarta dengan berbagai kementerian. Sudah takdirnya birokrasi bekerja itu silo kan, sektoral. Oke. Jadi mereka perencanaan, penganggaran, itu betul-betul ya memang harus di bidangnya. Makanya sering terjadi kan, kementerian ini dengan A dan B itu saling melirik gitu. Ini bukan kerjaan gue ya, kenapa lu ngerjain gitu kan. Dinas-dinas juga ikut begitu gitu. Nah kita di masyarakat seringkali ada yang makanya sering jadi nggak efektif ya, bertumpuk-tumpuk gitu ya, pelakunya itu. Saya nggak efektif di lapangan. Kita kalau di masyarakat menurut saya, jangan lupa, di masyarakat itu nggak ada sektor. Di masyarakat enggak. Tadi kita yang bicara soal pendidikan, kebudayaan, kesehatan, itu kan cara berpikir birokrasi. Di masyarakat itu ada isu dan bagaimana Anda membantu berkontribusi untuk menyelesaikannya. Iya kan? Gitu. Saya bukan orang dinas pariwisata kan. Saya bukan orang dinas dari ekonomi kreatif, bukan gitu. Tapi ada isu kebudayaan misalnya. Budaya Lampung yang pelan-pelan mulai bisa ditinggalkan, hilang gitu ya. Itu isu buat saya. Nah, gimana tuh kita ngangkat lagi? Kebetulan yang dapat bidangnya fashion, dapat bidang soal art and cultural space gitu ya. Jadi tergantung aja. Itu cara kita main aja menurut saya. Gitu ya. Tapi nggak perlu membagi kepala kita seperti bagaimana pemerintah membagi bidangnya. Nah, pada kenyataannya, Anda bicara apapun soal kesehatan misalnya, ya, kesehatan anak atau kampanye tentang tadi anti rokok misalnya, ya. Apakah itu hanya tugas dinas kesehatan? Jelas enggak. Kalau Anda ketemu orang teater, ya, atau di kampung itu reok misalnya, saya nggak tahu. Kalau tugas tergantung wilayahnya ya. Anda ketemu, saya sedang mengembangkan cara tutur tentang akulturasi di kota metro. Kota metro kan kota campur-campur Mas, berbagai suku kan, karena dia kolonial kan dulu itu ya. Nah, bagaimana cara tutur memakai bahasa masing-masing suku-suku yang ada di sini. Pakai bahasa Minang lewat Saluang, lewat Randai misalnya, atau Jawa lewat wayang dan seterusnya. Bagaimana itu bisa dipakai untuk mengkampanyekan visi apapun, kesehatan masyarakat, kesadaran masyarakat tentang arti sanitasi dan lain-lain gitu. Itu kita bisa memakai berbagai sumber daya atau elemen yang ada di masyarakat. Nggak perlu dipisah-pisahkan. Oh, kalau itu dinas kebudayaan, itu bukan dinas kesehatan. Itu pemerintah, kita enggak, gitu ya. Kita lihat mana yang bekerja. Jadi saya kira kata kunci berikutnya harus ada kemampuan untuk mengidentifikasi aktor dan sumber daya. Gitu ya. Jadi nggak mungkin saya sendiri. Saya nih misalnya tadi Mas pemuda pegiat ya, atau pemuda teman-teman pemuda kreatif, inovatif. Untuk isu kesehatan. Anda bisa sampai tua, nunggu sampai 30 tahun lebih bekerja di situ ya, untuk menggolkan satu ide kalau hanya bekerja atau menganggap isu Anda atau visi kita
itu hanya visi di bidang kesehatan. Enggak. Kita bisa pakai berbagai bidang yang itu sebetulnya saling beririsan gitu. Nah, kolaborasi penting. Kita harus identifikasi siapa aja sebenarnya berkepentingan, atau kita bisa merubah wacana. Kampanye rokok itu wacana kesehatan, gitu ya. Perlindungan anak, perlindungan kesehatan anak itu isu kesehatan anak dari asap rokok maksudnya kan. Penguatan literasi ekonomi keluarga itu dari isu ekonomi, kemudian isu perempuan ada di situ gitu ya, tentang bagaimana perempuan bisa punya otonomi mengatur finance, keuangan dan rumah tangga. Berapa persen tuh rokok misalnya, gitu ya. Nah, satu isu saja kampanye anti rokok itu bisa lewat berbagai isu, dan kita harus switch kadang-kadang, Mas. Harus switch. Mas Dhani tahu waktu saya masih bekerja di bidang bantuan hukum, ya. Namanya bisa macam-macam, anti corruption, good governance, ya, legal aid, paralegal, ya. Kenapa? Saya harus menyesuaikan dengan masing-masing bidang kementerian kan. Yang ada di kepala saya visinya satu, goalnya satu, yang saya mau. Tapi ketika saya ingin mengajak mereka berkolaborasi, bekerja sama, saya harus memakai bahasa mereka. Kebanyakan kita bekerja hanya pakai bahasa kita. Dan ketika orang nggak mengerti, kita frustasi. Ya kan? Kenapa sih ini budaya penting loh, kesenian ini penting sekali. Ya penting bagi kamu, bagi dia nggak penting. Bagi dia yang paling penting adalah misalnya kota Metro mendapat penghargaan sebagai kota yang kreatif. Oh, itu bahasa si wali kota ya, kira-kira begitu. Oke, saya telusuri itu. Apa ide tentang kota kreatif dan lain-lain. Bagaimana gagasan saya bisa masuk dalam bahasa itu. Sehingga mereka ini nggak sulit. Tadi kita bicara soal nomenklatur. Dinas-dinas atau kementerian bekerja, itu kan pakai ada anggaran, ada perencanaan, Mas. Nggak mungkin mereka keluar dari itu, nggak mungkin. Jangan harap. Seberapapun misalnya, Bapak Dhani Munggoro, kepala dinas atau kementerian, ya, suka dengan gagasan saya misalnya, tapi begitu Mas Dhani kembali ke kantor dan menemukan tidak ada nomenklaturnya, sorry banget, saya nggak bisa bantu Anda. Gitu ya. Sering. Nah, tugas kita sebetulnya mengidentifikasi isunya di Kementerian Mas Dhani ini apa, nomenklaturnya apa. Ketika saya ketemu Mas Dhani, saya bisa bilang, Mas Dhani, ini ngomong soal kebudayaan nih misalnya ya, sebetulnya gini-gini, di dinasnya Mas Dhani ada kan kegiatan ini ya, saya dengar gitu. Pakai nama, judul, nomenklatur yang ada di kantor Mas Dhani. Kalau begitu, Mas Dhani bisa tahu, saya membantu Mas Dhani mentranslate gagasan itu untuk bisa Mas Dhani kerjakan di dinas atau kementerian Mas Dhani. Jadi saya kira bagus juga, makanya jangan musuhin deh pemerintah itu. Dia teman. APBD, APBN itu punya kita, bukan punya mereka. Ya. Ini kuncinya di tujuan kita kan. Kalau kita punya tujuan baru bisa ada percakapan kan. Kalau kitanya datang nggak punya ide, nggak punya tujuan, itu yang kadang kita macet di situ. Bahkan ide sudah harus clear, kemudian harus kita translate istilahnya. Kita terjemahkan dalam bahasa dan kepentingan masing-masing aktor, gitu ya. Misalnya kemarin yang untuk tadi pagelaran Saywawai tadi, Mas, fashion, komunitas MUA, makeup artist, itu dengan sukarela datang dan mereka mau membantu, padahal lumayan mahal ya. Mereka mau membantu, kasih gratisan untuk berapa persen dari 50 peraga, berapa persen gitu ya. Karena bagi mereka, oke, saya butuh konten, gitu ya. Ketika saya terlibat dalam kegiatan yang cukup besar seperti ini, gitu ya, saya bisa dengan bangga bikin konten untuk di media sosial saya. Begitu juga dengan komunitas fotografi Metro, gak ada bayarnya, Mas, sama sekali. Mereka datang, bantuin bikin video, gitu ya. Pertukarannya hanya ya tadi, mereka dapat konten, kita dapat foto. Ya, para desainer dapat foto yang bisa mereka pakai, gitu. Jadi goalnya clear sekali menurut saya. Tapi kita sebagai untuk memberi kaki dan tangan tadi biar dia bisa berlari gitu kan, kita harus mengidentifikasi siapa saja aktornya dan apa kepentingan dan visi mereka. Jadi saya kira seorang penggagas itu dia berusaha untuk mewujudkan mimpi-mimpi orang juga gitu, bukan hanya mimpi dia sendiri. Jadi dia harus kenal mimpi orang juga kan, dia harus memahami apa saja sih mimpi-mimpi orang lain itu gitu.
Dan dia harus respect dengan mimpi orang lain itu. Oke, Vic. Thank you banget, ini udah hampir 1 jam dan ini akan menjadi materi pokok untuk kawan-kawan di Nusantara Sehat Batch yang ke-20. Ya, idenya adalah bagaimana sebenarnya gagasan nanti untuk kesehatan di tempat-tempat mereka ditempatkan itu tadi cara berpikirnya bisa meniru apa yang telah dikembangkan oleh Taufik dan kawan-kawan di Metro ya. Ada beberapa prinsip tadi. Ya, tolong dicatat, diberikan komen, dan juga ditangkap sehingga bisa ditafsirkan. Mungkin lebih inovatif lagi, silakan. Tapi ini satu kontribusi yang luar biasa. Jadi thank you ke Taufik untuk sore hari ini. Dan saya janji deh main ke Metro ya untuk makan tuh. Kalau nggak salah itu ada ikan apa sih tuh di kalau jalan ke Metro tuh saya ada restoran tuh ikan apa gitu. Mungkin ikan pindang maksudnya ya? Ikan pindang gitu ya? Iya. Rasanya ya, kalau salah satu masakan yang di Metro. Ya, dan juga Mas Dhani ya, sudah diajak ngobrol. Dan buat teman-teman sekalian, saya salut, keren apa yang mau dikerjakan untuk membangun inovasi kesehatan di lapangan jago. Oke. Teman-teman semuanya, sampai jumpa pada kelas kreatif yang ke-69. Kita lagi ada sesuatu yang lebih menarik dan juga pasti nanti kalau ada ingin konsultasi dengan Taufik bisa juga ya lewat pakai mungkin WA atau yang lain tapi yang paling keren sebenarnya kalau kita bisa ke Metro main ke rumah Yoso tadi. Thank you, Vic. Iya. Siap. Terima kasih. Terima kasih. Bye.